La haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Mari Bu untuk menempatkan saksi yang terdepan dulu Bu. Biar lebih komunikatif. Bapak-bapak juga di depan lagi. Ayo. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu di Masjid Raya Bintaro Jasik Terus 9. Tema yang akan kita angkat dalam kajian pagi hari ini yaitu benteng orang yang beriman. Sebelum kita mendengarkan kajian yang disampaikan oleh guru kita, mari kita sama-sama buka dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan nanti akan bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nanti setelah kajian kami berkesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya, bisa langsung ke mikrofon atau dengan lewat tulisan. Sekali lagi tema yang akan kita angkat, benteng orang yang beriman. Mari kita sama-sama dengarkan kepada Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Haji Hamdani Anwar. Waktu dan tempat kami persilakan dengan segala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah duha yang dimuliakan Allah, kembali kita bermuajahah untuk berdiskusi tentang berbagai masalah yang kali ini temanya adalah 3 benteng orang mukmin. Dalam kehidupan sehari-hari seringkali orang-orang merasakan adanya gangguan, adanya masalah dalam kehidupannya. Masalah-masalah itu tidak dicari, tapi selalu hadir karena masalah-masalah ini memang merupakan fenomena dari hal-hal yang dihadapi oleh setiap manusia. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surat Al-Ankabut, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang menduga kalau sudah menyatakan beriman maka kemudian mereka tidak akan diuji? Nah, kalau menduga demikian tentu salah, karena dalam kehidupan setiap manusia selalu akan diuji. Nah, inilah gangguan-gangguan, ujian-ujian yang sering kali kita hadapi. Nah, gangguan-gangguan ini bisa bersifat fisik, bisa pula bersifat rohani, sehingga kita selalu saja memohon pada Allah agar dikaruniai perlindungan, agar ada sesuatu yang selalu menjaga kita. Nah,
Padahal sebetulnya Allah telah menganugerahkan benteng pelindung kepada setiap mukmin, setiap muslim. Hanya saja seringkali kita tidak menyadari adanya benteng-benteng itu. Bahkan sebagai umat Islam ada penjaga-penjaga khusus yang selalu saja setiap hari kita hadapi, kita rasakan, namun seringkali hal ini tidak dapat kita hayati, kita pahami. Nah, ada yang dapat memberdayakan benteng-benteng itu, namun ada pula yang tidak peduli, sehingga akhirnya keinginan untuk menjadikan sarana-sarana tadi sebagai pelindung kita menjadi tidak berfungsi. Nah, dalam kaitan ini Khalifah Umar bin Khattab mengungkapkan, inna lil mu'minina salasata husunin, al masjidu hisnun, al qur'anu hisnun, dzikrullahi hisnun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu memiliki 3 benteng pelindung. Masjid itu benteng pertama, Al-Quran itu benteng kedua, dan dzikrullah itu benteng ketiga. Nah, pelindung-pelindung kita itu sebetulnya ada di sekitar kita. Ada masjid, ada Al-Quran, ada dzikrullah. Ini yang selalu sering kita lakukan, setiap hari dapat kita laksanakan. Namun seringkali pula ketiga hal ini tidak dipahami secara total fungsi masing-masing. Padahal masjid berfungsi sangat luar biasa. Al-Quran demikian pula penuh dengan tuntunan, penuh dengan petunjuk-petunjuk yang dapat mengarahkan setiap muslim pada jalan yang benar. Nah, ini yang kurang kita laksanakan. Kemudian yang terakhir adalah dzikrullah, berzikir pada Allah. Nah, berzikir pada Allah juga merupakan suatu hal yang sangat ringan, tetapi manfaatnya sungguh luar biasa. Nanti kita bahas satu-satu. Sehingga pesan ini sesungguhnya bukan sesuatu yang asing bagi diri kita, tapi sesuatu yang selalu akan dapat memberikan dorongan-dorongan pada kita agar selanjutnya kita dapat menghayati dan memberdayakannya dengan baik. Masjid. Masjid itu apa? Masjid itu adalah, dalam bahasa Arab, masjid itu berasal dari kata sajada yasjudu, artinya sujud beribadah. Masjid artinya makan lis sujud, tempat untuk sujud. Sujud di sini yang dimaksud adalah ibadah kepada Allah. Karena itu, karena masjid ini digunakan ibadah kepada Allah, seringkali masjid ini disebut sebagai rumah Allah. Rumah Allah. Allah Maha Baik. Kalau kita menuju ke rumah Allah, pasti dengan tujuan yang baik, pasti dengan keinginan yang baik, pasti ingin melakukan sesuatu yang baik. Ada nggak yang ke masjid keinginannya buruk? Mungkin ada juga ya, karena di beberapa tempat ternyata ada yang ikut jamaah sholat Jumat misalnya, tapi setelah orang-orang sepi, kota amalnya dibawa pergi. Itu di Sunda Kelapa itu pernah terjadi.
terjadi demikian. Yang paling banyak terjadi, jamaah tampaknya ingin melaksanakan anjuran khotib, ambil yang baik-baik, tinggalkan yang buruk-buruk. Maka ketika pulang bawa sandal yang buruk diganti sandal yang baik. Nah, ini tentu tidak benar ya. Kalaupun ada, prosentasenya sangat kecil. Tetapi orang yang ke masjid pasti tujuannya baik. Bahkan Allah SWT mengatakan dalam surat Al-Ahzab, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmal akhir, man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang ingin memakmurkan masjid hanyalah mereka yang beriman pada Allah. Nah, di sini satu hal yang merupakan pedoman utama. Yang sering datang ke masjid, yang selalu menghadiri masjid adalah mereka yang beriman pada Allah. Sehingga tampaknya orang-orang yang tidak beriman tidak mungkin akan datang ke masjid. Mereka merasakan tidak ada kepentingannya di masjid. Tapi orang beriman minimal datang ke masjid untuk ibadah. Tapi ada pula selain ibadah, seperti sekarang misalnya ikut menghadiri kuliah Quran. Bahkan di masjid ini syarat dengan kegiatan. Setiap maghrib atau ba'da maghrib ada kuliah atau ada tausiah. Kalau pagi karena harus kerja kultum, kuliah 7 menit. Kalau ba'da maghrib bisa kulimas, kuliah 15 menit. Nah, lebih banyak. Karena waktunya agak panjang ya, 1 jam, 15 menit ditambah diskusi tanya jawab bisa selesai. Nah, itu ya. Nah, kemudian bagaimana masjid ini bisa menjadi pelindung bagi kita? Nah, ini pertanyaannya. Pelindung, karena dikatakan tadi masjid sebagai pelindung. Apa yang dilaksanakan kalau masjid? Yang pertama dan utama adalah ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat. Ini yang paling utama, karena tujuan pertama dibangunnya sebuah masjid adalah untuk sholat. Ini pula yang menjadi tujuan Rasul ketika baru datang ke Madinah. Beliau pertama kali yang dikerjakan adalah mendirikan masjid. Masjid apa yang pertama kali didirikan? Masjid Kuba. Ini di luar kota Madinah. Nah, kalau di Indonesia atau di Amerika membangun jembatan panjang 3 bulan selesai. Di Indonesia lebih hebat, membangun suatu monumen semalam selesai. Wah, itu candi apa? Candi Roro Jonggrang gitu. Itu semalam selesai. Sang Kuryang membangun atau membuat bendungan dengan perahunya semalam selesai. Rasulullah membangun masjid 2 jam selesai. Nah, lebih hebat lagi. Masjid Kuba itu dibangunnya cuma 2 jam ya. Tapi masjidnya tidak seperti yang sekarang bapak-bapak ibu saksikan. Kalau ibadah umroh atau ibadah haji, tapi ketika itu Rasul hanya memberikan patok-patok saja ya. Sehingga karena itu pasir ya, dipatok sana, patok sini. Nah ini, nah itu kemudian dikasih garis, ini masjid. Nah, sehingga karena istimewanya Masjid Kuba, Rasul mengungkapkan dalam salah satu pesannya, siapa saja yang berwudu dari rumah
kemudian pergi ke Masjid Kuba, sholat sunnah 2 rakaat, maka kebaikannya setara dengan orang yang melaksanakan ibadah umroh. Nah, itu luar biasa. Nah, kita lanjutkan. Nah, selain ibadah sholat, ternyata masjid juga seringkali jadikan sarana, jadikan wahana untuk membaca Al-Quran, memahami maknanya, dan kemudian menghayati ajarannya untuk dapat dilaksanakan. Sehingga kalau misalnya terutama bulan Ramadan pasti ada tadarus di masjid-masjid, musola-musola dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Al-Muzammil, wa rattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil, dengan bacaan yang baik. Membaca dalam Al-Quran itu disebutkan dengan 3 kata. Ada kata qoro'a, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, atau dalam salah satu ayat tertentu, wa idza quri'al Qur'an fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau Al-Quran dibacakan, perhatikan dan dengarkan dengan baik. Semoga dengan cara itu dapat memahami dan kita semua akan mendapat rahmat dari bacaan. Ada kata qoro'ah, ada kata rattala yurattilu tartil, seperti dalam surat Al-Muzammil itu, wa rattilil Qur'ana tartila. Yang ketiga dengan kata tala yatslu tilawatan. Ini dalam surat Al-Anfal, yaitu wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Apabila Al-Quran ayat-ayatnya dibacakan, maka maknanya akan meresap dan akan menjadikan iman seseorang bertambah kuat. Nah, ininya. Ada pula ketika ke masjid tujuannya adalah untuk, ada 2, ada yang bertausiah, berbagi ilmu. Nah, ini narasumbernya datang ke masjid untuk bertausiah. Nah, dalam kesempatan ini saya datang untuk bertausiah, berbagi ilmu pada bapak-bapak, ibu-ibu. Yang kedua adalah menuntut, mendengarkan dan menuntut ilmu. Nah, seperti ini ya. Nah, ini ada seorang narasumber, Pak Kiai ini tampaknya berbicara, sedangkan jamaahnya mendengarkan. Nah, ini tentu yang diungkapkan pasti tuntunan-tuntunan Al-Quran, ajaran-ajaran dari sunnah Rasul, yang semuanya tujuannya adalah untuk kebaikan. Atau ada pula yang datang adalah dengan tujuan untuk iktikaf, berdiam di masjid dalam rangka mendekatkan diri pada Allah, iktikaf. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau datang ke masjid diawali nawaitul iktikafa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Nah, dari iktikaf tadi bisa diisi dengan zikir, bisa diisi dengan baca Quran, bisa diisi dengan sholat. Nah, itu namanya iktikaf. Ketimbang melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, maka lebih utama melaksanakan iktikaf di masjid. Nah, inilah hal-hal yang kita laksanakan di masjid. Apabila ini kita laksanakan dengan baik, iktikaf, berzikir, mendekatkan diri pada Allah, maka pasti kalau kita mendekatkan diri pada Allah, Allah Maha Baik, pasti kebaikan-kebaikan Allah akan ikut berpengaruh positif dalam jiwa kita. Sehingga ketika itu yang ada keinginan-keinginan untuk melakukan kebaikan.
yang ada keinginan untuk menghindarkan hal-hal yang tercela. Dari situlah maka kalau masjid ini sedikit demi sedikit akan mengubah sifat seseorang. Mereka yang datang ke masjid pasti akan terpengaruh secara positif. Dengan demikian, maka masjid merupakan pelindung pertama yang akan menjaga seseorang dari keburukan. Ya. Nah, beragam kegiatan bernuansa kebaikan, masjid akan menjadi pelindung terbaik bagi tiap mukmin. Orang datang ke masjid tetapi tidak ada perubahan sikap, maka dipertanyakan apa saja yang dilakukannya di masjid. Nah, di sini. Kemudian yang kedua, Al-Quran adalah benteng kedua. Al-Quran kalamullah, wahyu Allah. Allah Maha Baik, karena itu ajaran-ajaran Al-Quran pasti baik. Perintah-perintahnya pasti untuk kebaikan. Larangannya karena benda yang dilarang itu memiliki sifat atau esensi yang buruk. Sehingga dengan demikian Al-Quran berisi tuntunan-tuntunan, petunjuk-petunjuk yang akan memberikan kebaikan. Al-Quran dari kata qoro'a, yaqra'u qira'atan, artinya bacaan. Dinamakan Al-Quran karena tujuan utamanya apa? Agar wahyu Allah ini dibaca. Karena itulah wahyu pertama yang dianugerahkan pada Rasul juga berupa perintah untuk membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca. Nah, disinilah ketika Allah mengisyaratkan bacalah, Allah pun kemudian memberikan kepada umat manusia bacaan yang paling mulia, sehingga disebut Al-Quranul Karim, bacaan yang mulia. Karena bacaan ini akan memberikan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi setiap manusia. Nah, kewajiban umat Islam terhadap Al-Quran apa? Yang pertama, kewajibannya adalah membaca. Kalau membaca sudah lancar, tajwidnya sudah baik, makhorijul hurufnya sudah pas, maka kemudian langkah kedua adalah memahami maknanya dengan cara menafsirkan atau belajar tafsirnya. Kita selalu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi apa rahasia, apa makna-makna di balik kata Bismillah? Kalau dilihat, Bismillahirrahmanirrahim itu terdiri dari 19 huruf. Ba, sin, mim, alif, lam, ha, alif, lam, ro, ha, mim, nun. Berapa ini? 13. Dan alif, lam, ro, ha, ya, mim. 19. 19 ini dari mana? Ternyata angka 19 ini luar biasa. Apa luar biasanya? Jumlah surat dalam Al-Quran sebanyak 114 surat. 114 ini kalau dibagi 19 maka terdapat bilangan genap 6. Berapa jumlah basmalah dalam Al-Quran? Kalau setiap surat
ada basmalahnya, maka jumlahnya 114 juga. Tetapi ternyata ada satu surat yang tidak diawali basmalah. Surat apa itu? At-Taubah. Kalau gitu jumlahnya 113. Betul, itu yang di awal surat. Tapi ternyata ada lagi satu basmalah di dalam surat An-Naml, yaitu innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sehingga tambah satu, jumlahnya basmalah juga ada 114. Luar biasa. Nah, ini kalau dalam mukjizat Al-Quran disebutkan Bismillahirrahmanirrahim itu terdiri dari 4 kata. Ismun, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. 4 kata. Masing-masing jumlahnya habis dibagi 19. Nah, kalau kita pelajari ternyata banyak hal-hal yang akan memberikan kemantapan hati kita, bahwa rangkaian ayat-ayat Al-Quran ternyata demikian hebat, sehingga isinya berisi tuntunan yang kita wajib memahami. Nah, karena itu kita wajib memahami ayat-ayat Al-Quran tersebut. Nah, di antara jalan Quran apa? Adalah ibadah. Jadi ajaran Al-Quran selalu menganjurkan pada kebaikan-kebaikan ibadah. Ibadah itu apa? Ibadah itu adalah gerakan perbuatan yang kita tujukan untuk apa? Untuk mensyukuri nikmat Allah. Sehingga dengan ibadah ini kita semakin meyakini betapa Allah Maha Kaya, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu akan dapat semakin terhayati bila misalnya menengok orang sakit. Ketika menengok orang sakit yang terasa, aduh, bapak ini orangnya cukup, rezekinya banyak, tapi ternyata sekarang karena penyakitnya harus terbaring di rumah sakit, tidak boleh bergerak, makan pun terbatas. Nah, di situ kita menikmati, alhamdulillah saya sehat. Walaupun kondisi saya seperti ini, tapi bisa menikmati, bisa kesana kemari. Ada yang mengatakan, oh enak ya, di rumah sakit kamarnya kayak hotel, ada AC-nya, ada TV-nya, ruangannya luas. Kalau dipikir-pikir, enak yang tinggal di kamar indah tapi sakit, atau enak yang sehat? Nah, pasti masih enak yang sehat. Disitulah ketika sakit mau sholat jamaah aja nggak bisa, tapi kita sehat bisa sholat jamaah, bisa melakukan hal-hal sesuai dengan keinginan kita. Nah, itu ya. Nah, ini tuntunan Al-Quran untuk kebaikan-kebaikan. Nah, di antara tuntunan Al-Quran adalah untuk gemar bersedekah. Bahkan Allah menjanjikan siapa saja yang gemar bersedekah akan dibalas berlipat ganda. Ada yang balasannya 10 kali lipat. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Siapapun yang melakukan kebaikan, nah sedekah itu kebaikan ya, tidak hanya memberikan sesuatu tetapi juga melakukan hal-hal yang baik, itu termasuk sedekah, maka dia akan mendapat balasan 10 kali lipat. Di ayat lain Al-Baqarah 261, masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap orang yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah,
bagaikan dia menanam. Yang disedekahkan itu bagaikan sebutir benih yang karena diikuti keikhlasan akan menumbuhkan suatu tanaman yang terdiri dari 7 tangkai. Setiap tangkainya ada 100, wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, ada 100 biji semacam yang kita 7 kali 100 kali. Nah, ini tuntunan Al-Quran. Sehingga tidak ada ungkapan Al-Quran yang justru menganjurkan kita berbuat jelek. Pasti untuk kebaikan-kebaikan. Di antara ajaran Quran adalah tuntunan untuk kerja keras. Hidup manusia mesti memerlukan segala hal untuk memenuhi keperluannya. Nah, untuk itu keperluan itu tidak mungkin datang sendiri, harus diusahakan. Karena itu Allah mensyaratkan wakul malu. Nah, kalau diwasolkan wakulik malu fasayarallahu amalaku wa rasuluhu wal mu'minun. Apa artinya? Allah menganjurkan, memerintahkan pada Rasulnya, wahai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, katakan pada umatmu, malu, bekerjalah yang giat. Kalau kamu bekerja yang giat, bekerja keras, pasti akan mendapat hasil yang baik. Allah pun akan menghargai kerja kerasmu. Rasul pun akan mengapresiasi hasil karya. Orang-orang di sekitarmu pun akan juga senang melihat upayamu. Nah, kita akan lihat misalnya bapak-bapak melihat anaknya sudah selesai sekolah, sudah dewasa, tapi kerjaannya di rumah aja, tidak mau usaha, pasti akan sepet, ya. Tidak senang. Kamu ini sudah dewasa, lulus sekolah dengan nilai baik, tapi kok tidak mau berusaha. Kamu nanti mau jadi apa? Nah, ibu-ibu misalnya ketika melihat suaminya diam saja di rumah, tidak mau berusaha, juga sering uring-uringan. Nah, gitu kan? Nah, karena itu kerja keras ini merupakan tuntunan Al-Quran. Lanjutnya, nah, di antara ajaran Al-Quran adalah berdagang. Nah, cara berdagang, kalau cara berdagang yang baik seperti yang dilaksanakan Rasul. Rasul itu melaksanakan bisnis luar biasa, sampai sekarang itu tetap menjadi panutan. Namun sayang, tidak banyak orang yang meniru. Bagaimana Rasulullah berbisnis? Selalu dia mengatakan secara jujur, barang ini saya beli atau berasal dari majikan saya dengan harga sekian. Nah, tentu karena perjalanan jauh, saya juga ingin mencari rezeki, saya ingin untung. Berapa kamu mau memberi keuntungan di samping harga pokok? Nah, hal yang ditawarkan secara jujur ini ternyata jauh lebih murah ketimbang barang yang sama yang dijajakan oleh pedagang lain. Sehingga orang lain katakan, oh, kalau saya sana nawar 50.000 aja nggak boleh. Di sini dia bilang modalnya cuma 30. Dikasih 40.000 deh. Wah, kalau 40.000 untungnya nggak nempel, itu habis untuk transport, habis untuk beli konsumsi, naik 60 ya udah. 60 itu masih lebih murah dari, sehingga barang dagangannya cepat laku, sehingga membuat pedagang lain tidak. Nah, dalam Al-Quran ketika berdagang, tuntunan yang baik apa? Dilarang mengurangi takaran. Ini banyak dilakukan orang, saya pernah beli itu di kampung-kampungan. Begitu turun dari bis, banyak pedagang buku. Nah, sekarang lagi bikin buku ya.
murah-murah itu. Kalau di tempat lain misalnya harganya 1 kilo 10.000, di situ 7.500. Wah, murah. Boleh dicicipin, boleh. Wah, manis. Beli 3 kilo. Senang kan? Wah, sampai rumah nih dengan senang membawa oleh-oleh. Tapi ini berapa kilo? 3 kilo. Wah, nggak ada. Nah, tampaknya orang rumah itu sudah terbiasa ya, sehingga tahu. Coba ditimbang. Nah, di rumah itu ada timbangan roti gitu, sampai 5 kilo. Ketika ditimbang, harusnya 3 kilo, hanya ada 2,4. Nah, jadi memberi harga murah lebih turun sedikit, tapi timbangannya setiap kilo kurang 2 on. Nah, ini saya lihat kita di sekitar kita banyak SPBU, tapi saya heran ada SPBU yang laris, namun tiba-tiba tutup, tidak lagi berjualan. Ketika saya tanya apa? Ini sanksi hukuman dari Pertamina. Kenapa? Karena ketika Pertamina datang diukur literannya, ternyata tidak pas 1 liter, kurang hanya 8 desi. Padahal di tiap SPB itu ada logo pasti pas gitu ya. Tapi ternyata sehingga banyak SPBU yang kemudian tidak disuplai lagi, akhirnya tutup. Nah, ini mengurangi timbangan. Al-Quran mengingatkan apa? Wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi para pedagang yang senang mengurangi takaran. Wa idza talu 'alan nasi yastawfun. Kalau mereka membeli, menimbangnya pas. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yuhsirun. Tapi kalau menjual dikurangi timbangan. Nah, Al-Qur'an menganjurkan kita berusaha dengan dagang. Tetapi ketika berdagang dilarang sekali-kali mengurangi timbangan. Nah, di antara jalan Al-Qur'an lainnya adalah kerja di kantor. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu banyak yang kerja di kantor. Nah, kerja di kantor apa? Jujur dan tekun. Allah mengisyaratkan dalam salah satu ayat, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ayat ini diawali wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang artinya siapkanlah bekal untuk kehidupanmu kelak di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan pula lupa untuk menyiapkan kehidupan kita saat di dunia. Nah, di antara penyiapan kehidupan kerja, di antara kerja seperti tadi diungkapkan, ada yang jadi pedagang, ada yang jadi petani ya. Kemudian ada pula yang kerja di kantor. Kalau kerja itu apa? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Lakukan kerjaan itu yang terbaik. Sebagaimana Allah selalu melakukan yang terbaik untuk manusia. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah mengungkapkan, memberitahu kita, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk, dalam kondisi, dalam keadaan yang terbaik. Sehingga apa yang dibagikan Allah, apa yang dikaruniakan Allah, tentu yang terbaik. Oleh karena itu, kalau kita bekerja, kalau kita beribadah, kalau kita membaca Quran, mesti pula yang terbaik. Nah, dibandingkan bapak-bapak, ibu-ibu pergi ke kantor untuk bekerja, pergi ke pasar untuk berdagang, atau pergi ke sawah untuk berladang. Ketika dilakukan dengan terbaik, dengan tekun,
dengan penuh keikhlasan. Kerjaan itu memakan waktu, memerlukan waktu. Untuk pergi, Bapak Ibu perlu dana, ongkos transport, ongkos makan siang. Kemudian perlu tenaga, karena pergi mesti pakai tenaga. Ketika mengerjakan perlu pikiran. Tapi dikerjakan dengan baik, maka hasilnya akan memuaskan diri sendiri, akan menyenangkan atasan, akan dihargai teman-teman. Sebaliknya, kalau kerjanya ogah-ogahan, malas-malasan, tapi harus ke kantor, pakai tenaga, ongkosnya sama, waktu yang dibuang sama, berangkat pagi pulang petang sama, tenaga pikiran sama, tapi karena melakukannya ogah-ogahan, melaksanakannya seenaknya, hasilnya mengecewakan. Atasnya jadi kesal, teman-teman koleganya jadi tidak senang. Nah, sama-sama mengeluarkan tenaga, sama-sama memerlukan biaya, sama-sama mengeluarkan pikiran, tapi hasilnya berbeda. Karena itu, pilih mana? Yang terbaik atau yang seadanya? Seandainya kita bisa melakukan terbaik, di sini Allah mengatakan wa ahsin, berbuatlah yang terbaik. Larangan Allah apa? Wala tabghil fasada, jangan melakukan yang seenaknya, yang menyebabkan kerusakan. Nah, sehingga disinilah kalau kerja di kantor kita harus takut. Ada pula di antara kita yang masih remaja, masih sekolah, masih menuntut ilmu. Menuntut ilmu pun harus dengan yang baik. Kalau dalam bahasa Indonesia ada ungkapan berburu ke padang datar, dapat rusa belang kaki. Berburu ke palang ajar, tidak sungguh-sungguh artinya, maka bagai bunga kembang tak jadi. Nah, sehingga ini tuntunan Al-Quran. Di antara jalan Al-Quran adalah belajar menuntut ilmu. Ini pun bagi remaja atau mungkin di antara yang sudah dewasa juga sering menyempatkan waktu untuk menuntut ilmu. Karena ada ungkapan menuntut ilmu itu tidak ada batas waktu. Kalau dalam ungkapan bahasa Arab, tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, mencari ilmu itu sejak dari buayan ketika lahir sampai saat setelah meninggal menuju ke liang lahat. Kalau dalam bahasa Inggris ada ungkapan long life education, pendidikan untuk menuntut ilmu itu sepanjang hayat. Nah, benteng keluarga yang ketiga adalah zikrullah, berzikir. Zikrullah artinya mengingat Allah dengan menyebut namanya. Nah, ini paling mudah. Misalnya apa? Dengan mengungkapkan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, ya. Ini benteng ketiga dengan zikrullah. Nah, menurut Imam Ghazali, zikrullah itu ada empat macam. Zikrullah bil lisan, zikir dengan ucapan. Zikrullah bil arkan, berzikir pada Allah dengan perbuatan. Kemudian zikrullah bil akli, zikir pada Allah dengan pikiran. Dan yang keempat, zikrullah bil qalbi, berzikir pada Allah dengan qalbu, dengan hati. Nah, ini Imam Ghazali membagi zikir pada Allah itu ada 4 macam. Nah, zikir dengan ucapan itu apa? Yaitu mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Bapak-bapak, ibu-ibu sudah sering melakukan
terutama ba'da sholat, setelah sholat diawali istighfar, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, diucapkan 3 kali dan ditambah tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan doa keselamatan, Allahumma antas salam wa minkas salam, dan selanjutnya, dan diikuti dengan menyebut tasbih subhanallah 33 kali, kemudian tahmid alhamdulillah 33 kali, kemudian takbir Allahu akbar 33 kali. Nah, ini dengan ucapan. Ini paling mudah. Nah, ini wanita muslimah sedang berzikir. Zikir yang paling mudah di luar zikir yang diajarkan Rasulullah adalah dengan menyebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, ini zikir. Zikir dapat dilakukan ketika berdiri, berjalan, ketika duduk, atau saat berbaring. Allah mengisyaratkan itu dalam apa? Surat Ali Imran ayat 191. Gimana ayatnya? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman, cara berdiri, wa qu'udan, cara duduk, wa ala junubihim, atau ketika lagi tidur. Nah, ini artinya apa? Setiap saat umat Islam selalu dianjurkan berzikir. Jangan dibiarkan diri ini dalam keadaan kosong. Kenapa? Kalau kosong akan dimasuki oleh jin, dan ini akan berpengaruh negatif pada diri. Maka Allah mengisyaratkan dalam surat Al-Insyirah, fa'idha faragta fansob, kalau kamu dalam keadaan kosong, isilah. Apa isinya? Wa ila rabbika farghab, diisi dengan sesuatu yang mendekatkan diri kita pada Allah. Apa yang paling gampang? Zikir. Bapak-bapak, ibu-ibu bepergian, naik kendaraan, bisa jadi kendaraan umum, bisa jadi kendaraan pribadi. Begitu duduk, ruangan terbatas, tidak banyak kegiatan yang dilakukan. Apa yang terjadi? Seringkali duduk sambil berjalan, ada yang nyetir sendiri, ada yang duduk saja, kosong. Akibatnya sering melamun. Karena kosong tadi, pikiran kosong, kegiatan kosong. Ketika itulah jin, makhluk yang tidak baik akan gampang merasuki kita, sehingga kadang-kadang muncul ide-ide yang tidak baik. Nah, disitulah kita dianjurkan mengisi kekosongan tadi dengan zikir. Lebih baik kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau perlu ditambah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kenapa demikian? Karena ini untuk membentengi kita dari gangguan makhluk. Dan Allah menjanjikan dalam surat Fussilat ayat 30. Walladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang artinya apa?
orang-orang yang berikrar bahwa Tuhan kami adalah Allah. Sumastaqomu, kemudian mereka istiqomah dengan mendekatkan diri, dengan beribadah, dengan berzikir, menyebut nama Allah, maka Allah akan membalas dengan 4 macam kebaikan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu hanya cukup berzikir Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Apa balasan Allah? Dan kenapa kalau kita berzikir dengan banyak menyebut nama Allah, hati kita, pikiran kita, jiwa kita akan dipenuhi dengan nama-nama Allah. Itu berfungsi apa? Mendekatkan diri kita pada Allah. Apabila kita dekat pada Allah, Allah akan balas dengan 4 kebaikan. Pertama, tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah akan mengirim malaikat turun menjaga orang yang selalu berzikir, sehingga dia akan terhindar dari mara bahaya, akan terselamatkan dari musibah-musibah, akan dijaga dari tujuan-tujuan buruk orang-orang yang dengki. Itulah sebabnya Rasulullah menganjurkan orang yang akan tidur, bapak-bapak, ibu-ibu kalau akan tidur, menurut tuntunan Rasul, hendaknya diawali dengan berwudu, kemudian saat berbaring membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan diakhiri ayat kursi. Kalau sudah selesai belum tertidur, lanjutkan dengan zikir Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu, sampai tertidur. Insya Allah sepanjang malam bapak-bapak, ibu-ibu akan dijaga para malaikat, akan terhindar dari pencurian, akan terhindar dari santet, dari keinginan-keinginan buruk orang yang dengki, dari makhluk-makhluk halus yang sering mengganggu. Karena ada cerita, saya semalam ketika tidur, tahu-tahu tidur di kamar, kok bangun-bangun sudah di kamar mandi, semuanya ada yang pindahin. Nah, kadang-kadang ada gitu ya. Nah, ini kalau kita yakin ada hantu, jangan ucapkan setan, yang salah ya. Jadi kalau makhluk halus itu ada jin, ada iblis, ada hantu. Ini makhluknya. Kalau setan itu sifat. Jin ini ada 2 macam, jin yang beriman dan jin yang tidak beriman. Nah, surat jin ayat pertama itu misalkan ada sekelompok jin mendengarkan Rasul membaca Al-Quran, langsung mereka beriman. Nah, ini beriman. Jadi sampai sekarang ada jin-jin yang beriman. Sehingga kalau bapak-bapak, ibu-ibu membaca Al-Quran, jangan kaget kalau di sekitarnya ada jin yang mendengarkan. Lebih-lebih kalau bacanya dengan suara yang merdu, lagunya enak, tidak fales, maka jinnya akan khusyuk mendengarkan. Yang kedua, jin yang nakal. Nah, ini jin yang nakal ini tidak beriman, kesenangannya mengganggu manusia, menampakkan diri sebagai makhluk tanpa kepala, atau kadang-kadang ada kepalanya dengan ususnya, tidak ada badannya, atau menampakkan wajah seorang wanita tapi dadanya bolong. Nah, itu namanya hantu. Kalau iblis itu jin yang kesukaannya atau tujuan hidupnya adalah menjerumuskan semua manusia. Menjerumuskannya tidak tanggung-tanggung. Dalam surat Al-A'raf diungkapkan, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim
wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian setan mengatakan, iblis mengatakan, pasti saya akan datangi, saya akan jerumuskan, saya akan goda keturunan Adam baik dari depan maupun belakang, dari kanan maupun kiri, sehingga engkau ya Allah akan menemukan banyak keturunan Adam yang tidak bersyukur kepadamu. Nah, jadi kita ini dilingkungi oleh iblis, oleh setan yang akan menjerumuskan kita. Karena itu cara menangkalnya dengan dzikrullah, paling tidak dengan zikir bil lisan, ya. Nah, kemudian yang kedua, zikir dengan perbuatan. Nah, zikir dengan perbuatan itu apa? Melakukan kebaikan-kebaikan dengan tujuan melaksanakan tuntunan Allah. Jadi ada dua macam. Orang melakukan kebaikan itu niatnya adalah kemanusiaan saja, kasihan saya tolong. Ini biasanya motivasi orang-orang yang non agamis, tidak beragama. Mereka senang membantu, tapi tujuannya atau keinginan itu muncul dari rasa kemanusiaan. Nah, kalau dalam Islam ada dua hal, selain kemanusiaan juga dalam rangka melaksanakan tuntunan Allah. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Apa maknanya? Saling bertolong-tolonglah dalam kebaikan. Nah, bertolongan dalam kebaikan diantaranya dengan ini ada gambar pertama, membantu orang yang apa itu? Sembako itu ya. Yang kedua ada membantu orang yang rumahnya porak-poranda. Yang ketiga ada membantu orang yang dikena banjir. Yang keempat membantu orang yang longsor, ya. Jadi ada longsor, banjir dan sebagainya. Nah, ini jadi kalau bapak-bapak ibu melakukan kebaikan, menolong orang, itu bagian dari dzikir bil arkan. Dzikir dengan perbuatan. Jadi dzikir dengan perbuatan ini lebih luas cakupannya. Dan ini terkait dengan masyarakat. Kalau dzikir bil lisan hanya pribadi. Ayo dzikir bil arkan untuk orang-orang di sekitar. Nah, kemudian yang ketiga, dzikir bil akli, dzikir dengan pikiran. Jadi kita ini dianugerahi akal, tapi akal tadi yang mesti difungsikan bisa jadi digunakan untuk hal-hal yang baik, bisa jadi pula digunakan untuk hal yang buruk. Kalau untuk baik bagaimana? Misalnya ketika jalan-jalan di suatu perumahan, dilihat rumah ini sudah siang jam 10, kok lampu depannya nyala terus. Oh, ini pertanda rumah ini kosong. Kalau pikiran tadi digunakan untuk kebaikan, Pak, saya sebagai tetangganya ingin memberitahu satpam agar rumah ini diperhatikan supaya tidak diganggu orang-orang yang tak bertanggung jawab. Nah, ini yang baik, menjaga rumah orang lain. Tapi kalau pikirannya buruk, wah, kesempatan ini. Bagaimana caranya nanti malam saya bisa masuk tanpa diketahui orang. Nah, ini pikiran digunakan ada yang untuk kebaikan, ada yang untuk keburukan. Kalau saya buka internet, ternyata yang lagi tren itu begini cara atau rencana begal di Pondok Aren ketika menyusun strategi. Ada berapa? 6 orang atau berapa? Si A bertugas ini, si B bertugas ini. Yang dibakar itu ternyata otaknya yang merencanakan pembegalan itu yang Pondok Aren dibakar. Jadi itu ada, buka aja internet itu ya, di Yahoo itu ada ya, begini caranya.
ternyata yang dibakar adalah otak pembegalan. Nah, ada macam-macam itu ya. Nah itu ternyata apa? Akalnya digunakan untuk hal yang buruk. Dan yang melakukan apa? Anak-anak masih remaja belasan tahun. Nah sekarang luar biasa ya. Nah semakin sadis. Nah ini Ibnu Sina, ini gambar Ibnu Sina terkenal sebagai ilmuwan muslim yang memiliki kemampuan dalam berbagai ilmu pengetahuan, dari filsafatnya. Kalau umumnya ya, yang paling populer ilmu kedokteran. Sampai sekarang karya Ibnu Sina yang hidup tahun 1000 sekian itu masih digunakan sebagai ajaran dasar ilmu kedokteran. Dia menulis buku namanya Al-Qanun fit Tibbi. Kalau di Indonesia kan dasar-dasar ilmu kedokteran. Nanti sampai sekarang masih menjadi rujukan. Nah ini Ibnu Sina. Nah kalau sampainya adalah orang yang sedang berpikir untuk kebaikan. Nah yang paling berat kata Imam Ghazali adalah zikir bil qalbi, zikir dengan hati. Kenapa? Karena ini tidak bisa dilakukan sekaligus. Kadang-kadang kita berpendapat, oh zikir bil qalbi kan enak, tinggal mengucapkan zikir dalam hati. Bukan itu. Kalau mengucapkan tadi walaupun dalam hati termasuk zikir bil lisan. Kalau zikir bil qalbi diawali dengan tahap taholli. Taholli itu apa? Mengosongkan hati dari sifat-sifat buruk. Hati manusia secara alamiah anugerah Allah terisi dua hal. Allah mengingatkan dalam surat Asy-Syams, wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa manusia bila sudah disempurnakan keadaannya. Maka ayat selanjutnya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, ke dalam hati manusia itu dianugerahkan potensi fujur dan potensi takwa. Fujur apa? Kekuatan yang selalu mengajak manusia untuk berbuat buruk. Mencuri asalnya dari diri sendiri, dari potensi fujur. Ghibah, fitnah, dengki itu asalnya dari potensi fujur. Bapak-bapak melihat ada orang berjalan, wah sombong banget. Nah ini potensi fujur yang membisikkan. Nah ini ada dalam diri kita. Sampai itu ada pula potensi takwa, ada kebaikan-kebaikan. Kebaikan dan keburukan ini selalu berperang. Kalau kita istilahkan perang batin, selalu terjadi perang batin. Bapak-bapak, ibu-ibu setiap saat, setiap akan melakukan kegiatan pasti diawali perang batin dulu. Pagi-pagi jam 4:30 lewat 10 menit kumandang adzan dari Masjid Raya Bintaro tersebar di bawah udara kemana-mana, masuk ke rumah-rumah, membangunkan orang yang tidur nyenyak. Ibu-ibu yang tertidur tiba-tiba matanya terbuka, lantunan adzan masuk, potensi takwa segera berbisik. Adzan subuh sudah dikumandangkan, waktu sholat sudah tiba, maka potensi takwa bangun, ambil wudhu, segera sembahyang. Nanti bisikan takwa. Tapi sebelum bisikan ini masuk diambil keputusan, terdengar bisikan lain. Masih waktu subuh masih lama, apalagi gerimis seperti sekarang, dingin. Dan nanti jam 5:15 masih boleh kok sholat subuh. Udah tidur aja dulu lagi. Kan semalam baru kondangan, pulangnya malam capek, udah tidur lagi. Nah, perang batin. Sholat atau tidur lagi, sholat atau tidur lagi. Itu yang terjadi kan? Nah, ini selalu akan diikuti. Ibu-ibu tadi pagi, bapak-bapak tadi pagi
akan ke masjid, pasti diawali masjid enggak ya? Nah, ada bisikan ayo ke masjid. Kalau pengurus ada coffee morning duluan, membicarakan bagaimana kemakmuran masjid. Nah, gitu kan? Langkah-langkah yang akan diambil. Kalau jamaah, tapi kok mendung banget. Nah, ini bisikan muncul itu. Gak usah ke masjid aja lah, mendingan senam pagi. Nah, gitu kan? Nah, kan? Ini peran batin selalu kita alami setiap saat. Nah, inilah yang harus kita usahakan pertama. Mengalahkan potensi fujur dengan istilah takholi, mengosongkan dari sifat-sifat. Ini tidak mudah. Kita sudah berupaya, tiba-tiba ada orang lewat kerincing, wah gelapnya banyak kerincing. Sombong. Nah, fujurnya masuk lagi. Jadi paling sulit itu takholi. Karena itu Imam Ghazali katakan zikir bil qalbi ini paling sulit. Karena tidak semua orang bisa mengosongkan dirinya dari potensi wujud. Kalau sudah bisa, berhasil atau sudah 90%, karena kalau hilang sama sekali itu jarang sekali bisa dicapai. Maka tahap kedua adalah tahalli, mengisi hati yang bersih tadi, hati yang kosong tadi dengan sifat-sifat baik. Sifat baik dari apa? Dari asma Allah. Maka nama Allah itu disebut Al-Asmaul Husna. Artinya apa? Nama-nama Allah yang indah, karena berisi kebaikan-kebaikan. Sudah kebaikan ini ya, diisi bersedekah. Wah, saya akan bagi sembako. Begitu dikasih. Terus ketika dikasih, loh, kok begitu terima langsung ngacir pergi? Loh, kok nggak terima kasih? Nah, ini potensi muncul masuk lagi nih. Padahal ketika memberi itu tuntunan Al-Quran, yang penting kamu memberi ikhlas lillahi ta'ala. Jangan mengharap balasan, bahkan jangan mengharap ucapan terima kasih. Allah mengisyaratkan itu dalam surat Al-Insan ayat 9. Surat Al-Insan ayat 9. Bagaimana bunyinya? Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sesungguhnya kami membantumu, memberimu sedekah, memberimu makanan liwajhillah, benar-benar hanya untuk Allah. La nuridu minkum, kami tidak mengharapkan balasan atau ucapan terima kasih. Karena itu kalau bapak-bapak ibu mau memberi, orang yang diberi tidak mengucapkan terima kasih, jangan kecewa. Kalau kecewa, itu keikhlasan yang ada dikotori oleh keinginan mendapat balasan, dan itu tidak dianjurkan. Nah, ini ya, ini tahali. Jadi ketika ingin berbuat baik, tahu-tahu loh, kok gak mau terima kasih, gak tahu diri banget, ini taholi atau sifat buruknya sudah masuk. Karena itu inilah yang paling berat. Dan langkah terakhir adalah tajalli. Apa tajalli? Yaitu mewujudkan sifat-sifat baik dalam hati tadi untuk dilaksanakan dalam perbuatan sehari-hari. Nah, ini namanya tajalli. Sehingga bapak-bapak, ibu-ibu datang ke masjid dalam rangka tajalli. Bapak-bapak, ibu-ibu kerja mencari nafkah dalam rangka tajalli. Bapak-bapak, ibu-ibu bersedekah dalam rangka tajalli. Hanya syaratnya semua itu mesti dilakukan dengan yang terbaik dan jangan mengharap balasan. Pokoknya lillah ta'ala. Inilah zikir bil qalbi yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali. Sehingga kalau kita melaksanakan, insya Allah zikir tadi betul-betul akan membentengi kita dari segala macam keburukan-keburukan. Nah, inilah 3 benteng yang diisyaratkan oleh Umar bin Khattab yang akan menjaga kita, melindungi kita dari segala macam.
Yang terpenting, yang paling gampang dilakukan itu tentu yang paling bawah zikrullah dan baca Quran dan memakmurkan masjid. Nah, sehingga kalau ini dilakukan, insya Allah kita semua akan terlindungi dari hal-hal yang buruk. Nah, terakhir, walhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita lanjutkan dengan diskusi. Ada yang bertanya? Silakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau setelah kita mendengarkan bisa dengan lisan, kesempatan pada ibu-ibu atau bapak-bapak yang akan bertanya, kami persilakan. Silakan Bapak Ibu. Kalau ada yang ditanyakan atau sudah jelas semuanya? Sambil menunggu hujan, karena pulang sekarang sudah masih hujan ya. Nah, dengan diskusi. Kalau ada yang bertanya, pertanyaannya bisa bebas, tidak hanya yang terkait dengan materi yang disampaikan. Nah, silakan. Karena sudah paham semuanya, ada yang bertanya? Bagi awali Ustaz Usman mau bertanya. Ini Ustaz, sebagian orang ada yang menganggap bahwa kalau ada rumah yang dekat dengan masjid itu dianggapnya harganya turun. Ini bagi seseorang yang mindsetnya itu negatif lagi. Ini gimana Ustaz? Ya, jadi disinilah tantangan kita DKM atau takmir masjid untuk menjadikan masjid itu sebagai tempat yang menyejukkan, tempat yang memberikan manfaat. Tadi diungkapkan oleh Ustaz Usman, kalau rumah dekat masjid itu kurang disukai. Kenapa demikian? Karena masjid merupakan tempat yang sering dikunjungi jamaah orang banyak. Kalau sering dikunjungi orang banyak masyarakat di situ, seringkali mereka berkumpul, maka dalam ilmu ekonomi, ketika banyak orang pasti akan memerlukan hal-hal bagi kepentingan mereka, sehingga seringkali di tempat-tempat keramaian langsung muncul para pedagang. Nah, para pedagang inilah yang akan meramaikan suasana. Akibatnya apa? Tentu akibat positifnya ekonomi akan berjalan dengan baik. Tapi ada akibat negatif. Apa negatifnya? Bisa jadi tempat itu kemudian menjadi kotor. Kenapa kotor? Karena dari sampah-sampah makanan, dari sampah barang-barang yang dijual kemudian dibuang begitu saja oleh pembelinya. Sehingga kalau tidak diantisipasi, lingkungan masjid akan selalu menjadi kotor. Nah, orang yang di sekitar tentu gak senang, karena kekotoran berarti sampah berarti lalat berarti penyakit. Nah, di situ gak senang. Ada suatu gedung pertemuan di tempat sana ya, megah. Tapi sayangnya di belakang gedung itu ada atau merupakan tempat pembuangan sampah. Nah, apalagi kalau hujan kena panas, aromanya tercium, maka gedung itu menjadi gak laku. Kenapa? Karena tiap ada orang berkegiatan
selalu tercium aroma yang tidak sedap. Nah, disitulah maka masjid ketika menjadi tempat-tempat seperti ini, ada hajatan dan sebagainya, maka nomor satu kebersihan. Kemudian yang kedua, masjid karena tempat ibadah sering takbirnya berinovasi, ada suara-suara bernuansa keagamaan. Karena itu sering diperdengarkan bacaan-bacaan Al-Quran dirilai dengan speaker dan volumenya besar, sehingga secara tidak langsung mengganggu orang-orang sekitar. Nah, ini dikeluhkan, dan Departemen Agama dulu telah mengambil ketetapan agar masjid dapat menjaga tidak menghasilkan suara-suara yang dapat mengganggu orang-orang sekitar. Karena itu kemudian dianjurkan yang dipancarkan keluar lebih baik suara adzan saja. Sedangkan suara lantunan Al-Quran atau orang bertausiah tidak usah dipancarkan keluar. Nah, dengan demikian masjid tadi tidak dianggap sebagai sumber gangguan. Nah, ini tentu bisa diatur. Karena kadang-kadang ada yang bangga suara Qurannya kenceng, lebih-lebih Ramadan tengah malam gitu ya. Wah, ini orang berisikan. Ketika berisik protes, orang kok nggak dengar, nggak seneng suara Quran, wah kafir itu. Wah, malah jadi pertengkaran yang tidak baik. Jadi Allah mengungkapkan kita harus bisa menjaga perasaan orang lain. Kita harus bisa menjaga ketentraman orang lain. Kalau sesuatu walaupun berasal dari masjid menyebabkan hal yang tidak baik bagi tetangga, maka mestilah itu diminimalisir atau tidak usah dikemukakan hal-hal seperti itu agar masjid tadi tidak dijauhi. Maka masjid yang sejuk adalah masjid yang memberikan ketenangan, tidak menyebabkan gangguan. Nah, saya kira itu. Saya kira masjid Masjid Raya ini ada beberapa hal istimewa. Satu, letaknya agak jauh dari perumahan. Yang ada sekitar ini rumah ibadah, di sini semacam pasar, nah, sehingga agak jauh, sehingga masyarakat tidak banyak terganggu. Kemudian lantunan suara-suara yang nggak perlu pun tidak dipancarkan keluar. Kalau adzan itu saya kira baik, karena ini untuk pemberitahuan waktu sholat sudah tiba. Begitu adzan selesai langsung tidak lagi diperdengarkan. Nah, ini yang paling baik. Baik, ada lagi? Nah, Bapak silakan Pak. Nanti ibu-ibu ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Umar bin Khattab menyebut benteng diri kita itu ada 3 masjid, Al-Quran dan zikir. Ya. Yang menjadi pertanyaan saya, mengapa beliau meletakkan Al-Quran itu nomor 2, bukan yang pertama? Jadi masjid dahulu diutamakan. Mungkin ada sesuatu di balik yang kita perlu mengetahui hikmahnya. Ustaz mungkin bisa dijelaskan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Bahkan kalau diurut-urut, zikrullah itu paling mudah. Cuma mengucapkan subhanallah, dan Quran mudah kedua dengan hanya membaca. Dan masjid harus dengan jalan, dengan kegiatan. Kenapa itu yang pertama tidak kembali? Maka jawabannya adalah bahwa membaca Quran atau Al-Quran itu atau zikir itu semuanya bisa dilakukan di masjid.
Kemudian seperti tadi saya katakan, tujuan utama orang-orang datang ke masjid adalah untuk sujud, untuk beribadah. Dan ibadah inilah merupakan tujuan pertama penciptaan makhluk. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini yang utama itu ini. Jadi karena tujuan pertama diciptakan makhluk untuk ibadah, dan dalam tuntunan Al-Quran ibadah itu pasti tempatnya di masjid yang utama, maka masjid menjadi simbol pertama dari benteng yang dikaruniakan terhadap semua orang mukmin. Siapa yang rajin ke masjid, pasti dia akan dihiasi oleh akhlak-akhlak karimah. Dia akan rajin dalam beribadah. Dia akan patuh taat pada tuntunan Allah, dan ini akan menyebabkannya, menjadikannya sebagai manusia utama. Orang banyak baca Quran, banyak memahami, tapi tidak pernah ke masjid, pasti akan menjadi sisi yang kurang lengkap pada diri. Dia sih masjidnya hanya seminggu sekali. Nah, kalau Jumat saja kan, atau kadang-kadang ada yang katakan masjidnya setahun sekali kalau hari raya saja. Nah, ini tentu hal-hal yang, tapi kalau dia rajin ke masjid, ahli ibadah, muncul mesti ahli ibadah, maka yang tergambar orang ini pasti mempunyai sifat-sifat yang ya. Jadi masjid memiliki hal yang terpenting karena lebih banyak hal-hal yang bisa dilakukan pada saat ke masjid atau ketika datang ke masjid. Di sini ketika Umar mengisyaratkan bahwa masjid yang pertama, karena lebih-lebih pada masa Umar, ketaatan, kesolehan seorang muslim itu ditandai dengan sering tidaknya dia ke masjid. Bahkan Rasulullah mengatakan, man lahu sa'atun fi rizqihi walam yudhhi fala yakrab musalla. Siapapun yang memiliki kelebihan rezeki tapi tidak mau berkorban, dia tidak boleh mendekati tempat sholat kami. Yang diungkapkan bukan dia tidak boleh bergaul, tapi yang tidak boleh mendekati tempat sholat kami. Kenapa demikian? Karena pada masa Rasul, masa sahabat, tidak boleh mendekati masjid, musola, itu alamat dia dikucilkan. Karena pergaulan, bersosialisasi itu pada masa tersebut adanya di masjid. Di masjidlah banyak hal bisa didiskusikan, bisa dimusyawarahkan, bisa ditetapkan. Sehingga masjid punya peranan besar pada masa itu. Nah, ya. Baik, Ibu tadi, ya silakan. Nah, sebentar, maju aja, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sangat tertarik dengan apa yang Bapak sampaikan tadi, terutama masalah masjid. Seperti di dalam surat At-Tahrim ayat 6 itu dikatakan ku anfusakum wa ahlikum nar. Nah, kami ini yang sudah berkeluarga ya Pak ya. Jadi punya suami, kemudian tetapi suami-suami yang saya lihat itu banyak yang kurang tertarik ke masjid ya Pak ya. Banyak, mungkin berapa persennya dari masjid ini yang hadir pada saat sholat subuh, sholat maghrib atau isya yang memang dianjurkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Nah ini Pak, bagaimana caranya agar suami-suami itu bisa rajin ke masjid? Karena dari masjid yang tadi Bapak katakan bahwa
ilmu banyak didapat dari masjid, kemudian zikir, sholawat dan sebagainya itu dari masjid. Kalau kita tidak datang ke masjid, tentu ilmu yang kita dapatkan kan sedikit. Nah, bagaimana caranya atau kiat-kiatnya untuk mengajak suami untuk datang ke masjid? Kita ambil contoh, misalkan banyak juga di dalam cerita di dalam Al-Quran itu, Nabi Nuh misalkan punya istri yang istilahnya kafir ya Pak ya, tidak mau diajak Islam. Begitu juga Lut. Nah, ada juga Siti Masitoh yang malah istrinya soleha, suaminya malah bahkan ingkar. Nah, bagaimana caranya kita sebagai umat Islam yang memang sudah tidak ada nabi, kemudian dari ustadz-ustadz ini gimana caranya mengajak suami yang kurang gitu Pak untuk selalu ke masjid, padahal ilmu yang diperoleh dari masjid ini banyak sekali. Saya merasakan begitu pokoknya banyak sekali lah ilmu yang kita peroleh untuk diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Gimana Pak? Terima kasih pertanyaannya. Saya ingin meluruskan sedikit Bu ya. Masitoh itu seorang dayak, pelayan. Ya, enggak, sebentar, saya ingin meluruskan. Yang tugas dan kewajibannya seperti namanya, Masitoh itu dari kata mustun. Mustun itu artinya sisir. Jadi tugas beliau itu selalu menyisiri pangeran-pangeran keluarga istana setiap pagi dan petang. Tapi betul kata Ibu, dia beriman. Sehingga ketika pangeran atau penguasa tahu dia beriman dan tidak meyakini akidah seperti penguasa, dia diancam hukuman mati. Dulu guru ngaji saya mengatakan benar atau tidak, dia dihadapkan pada periuk besar yang direbus. Kamu mau mengikuti ajaran penguasa atau beriman seperti keyakinanmu? Kalau kamu beriman keyakinanmu, akan masukkan ke dalam periuk mendidih, airnya mendidih direbus. Tapi beliau tetap beriman, sehingga walaupun dihukum tetap beriman. Nah, kemudian kalau istri penguasa yang beriman itu namanya Siti Asyah. Ada kata Rasul, ada 4 wanita utama. Yang pertama adalah Maryam, kemudian yang kedua Asia, dan yang ketiga itu Khadijah. Nah, yang keempatnya ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan Fatimah, ada pula yang mengatakan Ummi Musa. Nah, ya. Jadi ini beda-beda pendapat. Tapi Maryam, Asia, tadi kemudian Khadijah, ini 3 yang orang-orang sepakat wanita utama, disebut fadlnahunna ala nisa'il alamin. Allah memberikan kelebihan-kelebihan pada mereka ketimbang seluruh wanita di alam raya. Nah, kemudian kembali pada pertanyaan, ada beberapa penyebab kenapa banyak pengajian, banyak kegiatan-kegiatan rohani itu pengunjungnya mayoritas ibu-ibu. Bapak-bapak ada ya, seperti sekarang juga cukup banyak, seimbang lah. Kalau dijumlah hampir 1000, hampir. Nah, penyebabnya pertama, bapak-bapak punya tugas luar mencari nafkah, sehingga harus, kalau dari Bintaro harus berangkat pagi-pagi. Maka mereka kemungkinan berpikir kalau harus pagi-pagi ke masjid dulu dan siap-siap, bisa jadi di tengah jalan macet. Sekarang mau masuk tol aja antrinya lama. Nah, tol dari sini sampai ke Kampung Rambutan tuh macet kalau pagi itu ya.
saya kalau mau masuk, nah kok kelihatannya jalan alternatif lebih lancar. Nah, alternatif cuma banyak lampu merahnya. Nah itu sekarang setelah kemungkinan setelah dibuka tol baru Pondok Pinang itu jadi macet atau bagaimana ini ya? Sehingga kemungkinan ini menyebabkan banyak bapak-bapak cukup sholat jamaah di rumah bersama keluarga. Kemudian kalau pengajian itu hari-hari kerja, otomatis bapak-bapak itu masih ada di kantor, di pasar, di ladang melaksanakan kewajibannya. Nah, kemudian hari libur. Nah, kadang-kadang ada beberapa hari libur saya ingin istirahat. Sehingga kadang-kadang setelah subuh ada yang tidur lagi. Kadang-kadang ya. Tapi ada pula kalau hari-hari biasa nggak sempat olahraga. Nah, hari libur olahraga. Nah, di situ. Ini faktanya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana mengajak tadi. Ada dua sisi. Dari ibu-ibu sendiri, mungkin diawali dengan informasi-informasi positif. Apa informasi positif? Bisa jadi dengan informasi bahwa di masjid ada pengajian yang materinya menarik. Materinya berkaitan dengan kehidupan. Lebih-lebih bila bisa menyesuaikan antara materi dengan hobi, dengan minat suami tadi. Minatnya apa, kecenderungannya apa. Oh, di masjid ada itu. Nah, ini akan menjadi salah satu daya tarik. Dan diinformasikan pula, misalnya si bapak punya teman akrab A, ternyata ibu menjumpai si A ada di masjid. Langsung tadi bapak A juga di masjid loh. Ketika ketemu menanyakan, salam pada bapak, kenapa aku nggak ke masjid? Nah, adanya teman ini akan menumbuhkan group feeling, in-group feeling, menyatakan, oh ternyata kalau saya ke sana saya tidak sendirian. Nah, ini salah satu cara juga. Jadi mengungkapkan bahwa di masjid ternyata ada teman-teman bapak ini. Mereka sampaikan salam, menanyakan bapak kok nggak ke masjid. Nah, di situ ada dorongan. Nah, gitu ya. Jadi ada materi-materi yang bagus, kemungkinan bisa mengungkapkan persoalan-persoalan untuk didiskusikan. Kemudian yang penting ada teman-teman yang diakrabi, teman-teman yang sejalan, ternyata ada pula di masjid. Hal-hal seperti ini bisa disampaikan sehingga akan tertarik. Dan dari masjid juga begitu. Masjid ingin banyak pengunjung. Alhamdulillah sekarang sudah banyak. Dulu saya di sini dulu itu pernah beberapa tahun yang lalu pengunjungnya tidak sebanyak sekarang ya. Tapi sekarang sudah bertambah baik. Nah, saya kira ini apa? Upaya dari masjid untuk menyiapkan sarana, menyiapkan materi atau menyusun narasumber-narasumber yang baik. Kadang-kadang masyarakat macam-macam. Ada yang inginnya narasumber itu yang keras, maka ketika ke masjid ngajak perang terus, ada ya. Tapi ada pula yang sejuk, ngajak kita pada akhlak yang mulia. Nah, kadang-kadang ini beda. Maka tentu ketika itu diinformasikan masjid ini mungkin jalan tengah. Karena masjid tujuannya adalah pembinaan takwa, ya tidak pas kalau untuk ngajak perang. Oh ini yuk kita gabung ke ISIS saja, nggak pas juga ya. Tapi banyak loh orang Indonesia gabung ke ISIS, saya juga heran gitu ya. Dan di sana mereka itu sadis kan, orang-orang ditembaki mati, dikubur hidup-hidup, bahkan ada yang dipotong lehernya. Nah, ini Islam tidak menganjurkan demikian walaupun itu musuh. Walaupun musuh tidak dianjurkan potong kepala, nggak ada. Nah, ini kita bagaimana DKM ini bisa menyiapkan materi yang baik, narasumber yang sejuk, sehingga ini akan jadi daya tarik bagi jamaah. Nanti tentu akan diinformasikan. Nah, sehingga hal-hal itu Bu ya. Mungkin ibu-ibu salah satunya adalah
Ada nggak teman bapaknya di masjid ini? Nah, itu salah satu hal yang bisa mendorong minat seseorang karena merasa, oh, saya tidak sendirian. Di sana ada teman saya, sehingga saya bisa ngobrol, bisa sejalan. Nah, itu. Atau ada tetangga. Nah, kalau tetangga bisa jalan bareng dan sebagainya. Nah, itu beberapa hal yang mungkin bisa diinformasikan dan niatkan. Di awal dengan bismillah, saya ingin mengajak suami untuk rajin ke masjid minimal misalnya tiap hari Minggu, atau kalau bisa ba'da subuh itu selalu ada kultum itu. Mak siap nggak? Kalau ba'da maghrib apa sudah sampai di rumah apa belum gitu ya? Karena Jakarta ini walaupun tidak terlalu jauh tapi macet. Karena tiap habis maghrib ada juga di sini kegiatan tausiah yang memberikan pencerahan untuk jamaah. Nah itu Bu ya, saya kira beberapa. Ada lagi? Ya, Bapak silakan. Sambil nunggu hujan Pak ya, karena hujan pun selesai pulang juga kesulitan. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kan kita ada bonus demografi Pak, 20 tahun yang akan datang katanya. Angkatan muda yang jadi angkatan kerja. Sedangkan sekarang sudah kelihatan Pak, anak-anak tanggung, anak-anak KBG sudah jadi begal Pak. Banyak yang jadi begal. Jadi gimana mungkin tantangan buat pengurus masjid, buat kita semua, bagaimana supaya anak-anak muda ini 20 tahun yang akan datang kita bukan memanen panen begal Pak, jadi panen anak-anak muda yang beriman, yang soleh. Demikian saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan menarik karena termasuk trending topik untuk saat ini ya, di Indonesia terutama Jakarta dan sekitarnya sedang ramai begal ya. Nah, ada beberapa metode. Metode pertama tuntunan Al-Quran, tadi disebutkan Ibu tadi surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ayat ini mengisyaratkan Allah memberikan kewajiban pada tiap orang, tiap muslim untuk menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang dapat menjerumuskan ke neraka. Sehingga ayat ini secara tegas mewajibkan setiap muslim untuk menjaga diri, untuk menjauhi sifat-sifat buruk, untuk meninggalkan kegiatan-kegiatan tercela. Kalau diri sendiri sudah bisa, diri sendiri sudah mulai baik, maka ketika itu dia menularkan hal ini pada keluarganya wa ahli. Kenapa demikian? Allah mengisyaratkan dalam surat An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Hendaknya setiap orang merasa takut kalau membiarkan anak-anaknya dalam keadaan lemah sehingga kehidupan mereka menjadi tidak baik. Lemah itu apa? Lemah iman, lemah akhlak, lemah ekonomi, lemah pendidikan, lemah fisik. Jadi semuanya itu tanggung jawab orang tua. Sehingga disinilah, ini metode pertama ya, dari keluarga dulu. Jadi
sebelum keluar, sebelum di masjid, keluarga harus siap dulu untuk membentuk anak yang soleh dan solihah. Kalau tidak, maka kedua orang tua punya tanggung jawab, dan kelak tanggung jawab ini yang paling pertama dipertanyakan dalam kehidupannya berkeluarga. Lebih-lebih Rasul mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap diri seorang mukmin adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta tanggung jawab atas sikap perilaku dari orang-orang yang dipimpin. Kita, bapak-bapak, sebagai pemimpin dalam keluarga, apa yang terjadi pada keluarga itu merupakan tanggung jawab diri kita. Dan itu yang pertama ditanya Allah dalam kaitan kekeluargaan. Apa tanggung jawabmu terhadap anak istri? Nah, di situ. Nah, kalau dimulai dari keluarga sudah bisa, tadi saya katakan harus dimulai dari diri sendiri. Kenapa? Karena Allah sudah ungkapkan dalam banyak ayat. Pertama, dalam surat Al-Baqarah, atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Apa artinya? Atakmurunan nasa, apakah kamu mengajak orang-orang berbuat baik, tapi kamu lupakan dirimu sendiri? Artinya diri sendiri tidak berbuat baik. Nah, ini tidak diinginkan. Bahkan ditekankan dalam surat As-Saff ayat 2 dan 3, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, kenapa kamu berbicara mengajak kebaikan tapi kamu tidak melakukan? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh berat dosanya di sisi Allah kalau kita hanya mengajak berbuat baik tapi tidak melakukan. Nah, disitulah usaha. Dan yang kedua, masjid. Masjid sebagaimana tadi adalah tempat atau center atau pusat kegiatan umat Islam, maka masjid itu punya tanggung jawab. Salah satu yang biasa dilakukan masjid adalah membentuk remaja masjid. Nah, remaja masjid ini merupakan wadah untuk membina para remaja tadi dengan kegiatan-kegiatan sehingga mereka terarah. Nah, disinilah saya yakin di Masjid Raya ini juga ada remaja masjidnya ya. Mungkin disingkat Risma, Remaja Islam Masjid. Oh, Remisa, ini Remisa ya. Apa sih katanya Pak? Remaja Masjid Raya Bintaro. Sudah ada ya. Maka seandainya Bapak punya ada putra putrinya masih remaja, dianjurkan untuk berkegiatan dalam Remisa. Insya Allah akan diarahkan oleh para Ustadz siapa? Usman, Ustadz ini itu pasti akan mengarahkan untuk kebaikan, didukung oleh para DKM yang lain. Nah, itu salah satunya Pak ya. Sehingga hal-hal seperti akan bermanfaat. Selain itu ada pula misalnya ketimbang anak itu bergaul tidak baik, lebih utama apabila orang tua mengarahkan, dah kamu kursus bela diri, kamu kursus olahraga. Nah, ini mengisi yang positif. Kamu kursus kesenian. Nah, di situ ada ketika mengikuti olahraga bela diri itu yang ditekankan adalah tanggung jawab dan disiplin. Nah, di situ anak dibentuk dengan kedisiplinan tinggi, tanggung jawab penuh, sehingga akan lebih bermakna ketimbang dibiarkan. Nah, jadi ada sinergi antara orang tua, keluarga, dan masjid.
Kira-kira gitu Pak ya. Ada lagi? Mohon maaf Pak, karena waktunya digunakan untuk acara langsung dengan. Oh, iya. Mohon maaf untuk ditutup dengan doa. oh Pak, ini karena ada acara ya, ada pernikahan, sehingga waktu terbatas. Sebenarnya banyak sekali yang akan kita diskusikan, tapi karena waktu kita akhiri sekian, dan mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad angkuli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rizukna imanan daima wa lisanan dzakira wa qalban khashi'an wa amalan sholihan mutaqabbala wa ilman nafi'a wa fahman nabiyya wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarak ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.